Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nopi Zara Padilla. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu menjelaskan apa itu SWOT atau SWOT dalam kewirausahaan. Dadah, stay tune. Baiklah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Apa sih itu strength? Nah, strength itu adalah kekuatan atau keunggulan faktor internal yang dimiliki oleh bisnis kamu. Misalnya nih, manajemen bisnis kamu gimana, kinerja karyawannya gimana, produk yang diciptakan itu gimana, serta berbagai keunikan dalam bisnis yang kamu punya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi referensi kamu. Yang pertama itu, apa aja sih yang telah bisnis kamu lakukan dengan baik? Apa aja sih yang dikatakan konsumen mengenai bisnis kamu? Terus apa aja sih keunggulannya? Apa aja nih dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain, keunggulan dari produk atau bisnis yang kamu punya? Oke, kita lanjut yang kedua ya, atau weakness, yaitu kelemahan. Nah, setiap bisnis itu selain memiliki kekuatan, pastinya memiliki kelemahan juga. Misalnya nih, apa aja sih yang bisnis kamu itu tingkatkan? Apa aja sih yang membuat konsumen kamu nggak puas sama produk atau bisnis kamu? Gimana sih bisnis kamu bisa tertinggal dari kompetitor atau pebisnis lain? Apa aja sih yang kurang dari sumber dayanya, apa aja sih yang bikin kamu tertinggal. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari suatu bisnis itu yang dapat yang kamu jadikan referensi dalam menganalisis apa aja weakness dalam bisnis kamu atau kelemahan-kelemahan yang ada. Yang ketiga adalah selain mempunyai strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, suatu bisnis juga memiliki opportunity atau peluang atau kesempatan. Misalnya nih, di zaman gini, tren apa yang sih yang bisa bisnis kamu ikuti, kekuatan apa sih yang bisa menambah value apa bisnis kita di mata konsumen kita, bagaimana sih persaingan bisnis kita di lokasi kita, bagaimana sih peluang itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi itu referensi-referensi yang bisa kita gali, gimana biar bisnis kita itu mempunyai peluang agar bisa menjadi berkembang dengan pesat. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu threat atau ancaman. Selain tadi ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunity atau peluang, yang terakhir ada threat atau ancaman. Apa aja sih yang dilakukan kompetitor kita, tren pasar apa aja sih yang udah kita lewatkan, masalah ekonomi atau politik yang mempengaruhi bisnis kita tuh apa, terus apa aja sih kelemahan bisnis kita yang membuat kita tuh rentan. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan gitu itu bisa digunakan untuk menggali informasi dari elemen threat pada analisis SWOT. Baiklah, ini aku akan kasih tips bagaimana cara menganalisis SWOT. Yang pertama adalah kumpulkan informasi secara spesifik. Gimana sih caranya? Kumpulkan informasi secara spesifik tersebut. Nah, gunanya ini adalah supaya informasi spesifik tersebut bisa menjadi lebih akurat. Kamu bisa melakukan analisis dari berbagai perspektif yang dianggap penting oleh target market. Misalnya, kamu akan membuat campaign nih. Sebelumnya kamu mengumpulkan berbagai informasi berupa aktivitas pebisnis, dan kompetitor secara spesifik. Nantinya kamu akan membuat inovasi atau ide lain yang kompetitor kamu nggak punya, tapi tetap sesuai dengan kepentingan target market. Yang kedua, apa sih tipsnya? Yang kedua adalah riset dengan mempertimbangkan kompetitor kita. Apa sih maksudnya? Maksudnya ini, sebelum kita meluncurkan produk baru dan melakukan analisis SWOT, tips ini wajib kamu lakukan riset secara mendalam dengan mempertimbangkan kompetitor di pasar. Tujuannya supaya kamu bisa mengevaluasi kelemahan yang ada pada bisnismu dengan setiap elemen pada analisis SWOT untuk mendapatkan perspektif pasar secara keseluruhan. Nah, selain itu, riset ini bermanfaat juga untuk mengembangkan keunggulan bisnis kamu dibandingkan dengan kompetitor lain. Oke, yang ketiga tipsnya adalah menganalisis faktor eksternal dengan Porter 5 Sports. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya ini, faktor eksternal yang menjadi elemen dalam analisis SWOT adalah opportunity dan threat. Kedua elemennya berisiko tinggi kalau nggak dianalisis dengan baik karena berkaitan dengan kondisi ekonomi, perubahan sistem bisnis, perubahan perilaku konsumen yang nggak menentu. Nah, supaya bisnis kamu bisa berkembang dengan strategi yang matang, gunakan strategi Force by Force untuk menganalisis faktor eksternal tadi. Misalnya nih, produk pengganti jika mendapat ancaman dari pasar, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman kompetitor, dan ancaman berupa persaingan di lingkup kompetitor.
Baiklah, saya kira itu dia tadi penjelasan SWOT dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, stay tune. Semoga bermanfaat.